memang peluang kans PSI tidak mudah gitu untuk bisa mencari angka kekurangan 1,5 juta atau 1,8 ya, dari temuan kita 1,1 juta itu kan maaf maksud saya di angka hampir 1,1% itu kan sampai 1,8 juta ya. Yeah. Nah, itu yang kemudian apakah mudah atau gampang untuk mencari angka yang sekian banyaknya. Kejanggalan dalam proses penghitungan suara masih terjadi usai 8 hari pemungutan suara di pemilu 2024. Buktinya, raihan suara Partai Perindo kian menyusut seiring berjalannya waktu. Melihat fenomena ini, konsultan politik Pangi Sarwicaniago mengatakan merasa janggal dengan proses penghitungan suara pemilu 2024. Yang kedua adalah memang ada yang menarik, fenomena sekarang yang menarik tuh Bang Kevin ya. Ada fenomena bentangan empirik yang menarik itu adalah partai-partai yang nggak lolos di parlemen, seperti ada partai yang sudah tidak lolos itu, dalam arti seperti Perindo, PSI dianggap masih belum lolos ambang batas 4%, itu suara mesti seperti Perindo misalnya, seperti yang 200.000, itu aman, nggak diganggu tuh. Tapi suara-suara partai yang misalnya 4.000, 5.000 di DPR RI-nya, karena partainya sudah ada kemungkinan tidak lolos, itu mulai hilang gitu. Ada yang dari 5.000 tinggal 3.000, dari 10.000 tinggal 5.000. Itu yang luar biasa. Bagaimana Mas Pangi, jadi menurut Anda partai-partai yang tidak lolos itu suaranya bisa masuk ke PSI gitu? KPU sebelumnya telah memberi perintah ke aparat penyelenggara pemilu daerah untuk menghentikan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pangi menduga penghentian itu didasari atas adanya partai kecil di lingkungan penguasa yang hendak dipaksakan masuk parlemen. Hal itu dikuatkan setelah dirinya dapat informasi adanya operasi pengalihan suara Partai Perindo kepada Partai Gurem yang ada di lingkungan istana. Saya nggak menyampaikan seperti itu ya, tetapi misalnya keahlian kepiawaian Golkar misalnya, jumlah suara sah nasionalnya kan besar, biasanya tidak besar, tapi kursinya besar. Nah, dari mana sumber kursinya kok bisa suara sah nasionalnya misalnya tidak besar, tapi kursinya besar? Karena bisa saja mengambil suara-suara partai yang tidak lolos di ambang batas parlemen itu. Dan ini sudah rahasia umum Bang Kevin. Ada yang kalah, nggak lolos partainya di parlemen misalnya. Dia tinggal bilang caleg DPR-nya, udah ambil aja suara saya, ganti modal saja, balik modal gitu. Itu ada. Nah, selain itu, ia curiga motif penghentian itu menyangkut persaingan ketat PDIP dengan Partai Golkar sebagai peraih kursi terbanyak di pemilu. Kaitannya adalah bahwa peraih kursi terbanyak akan mendapatkan jatah ketua DPR. Untuk mengatasi kesimpangsiuran dan dugaan tersebut, maka Pangi sangat berharap kepada KPU untuk memberikan penjelasan yang lengkap. Kedua adalah misalnya ada Sirekap hari ini. Sirekap itu niatnya baik sekali loh menurut saya. Tadi saya diskusi sama Marzaki di Pontianak itu dengan adanya Sirekap, mereka kan itu di-upload C1 planonya. Nah, di situ tentu dengan adanya bukti dokumen fisik C1 planonya kan kemungkinan orang put trading ya. Put trading itu tidak terjadi, jual beli suara atau belanja di KPPS. Yang berbahaya itu yang kita bahas hari ini. Poin ketiga adalah terjadinya kecurangan itu adalah dari jenjangnya. Jadi dari KPPS, TPS naik ke PPK. Dari PPK naik ke kabupaten kota. Nah, setiap tingkatan, setiap jenjang itu memungkinkan terjadinya manipulasi, put trading, jual beli suara atau belanja suara. Semua hal kalau dilakukan dengan cara curang, tentu jawabannya mungkin ya. Apalagi harus diakui pelaku kecurangan melibatkan presiden, di mana keuntungan kecurangan itu diberikan kepada calon yang beralian darah dengan presiden. Capres begitu ya. Tentu kalau bicara peralian darah, nepotisme itu bukan tidak mungkin juga akan diberikan kepada partai yang punya korelasi kepentingan keluarga atau pertalian darah dengan presiden, dalam hal ini PSI gitu ya. Partai Solidaritas Indonesia diprediksi tidak akan lolos ke DPR RI pada pemilu 2024 karena tidak memperoleh ambang batas suara parlemen 4% berdasarkan hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Syarat partai politik lolos ke parlemen karena melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. Litbang Kompas mencatat PSI mendapatkan 2,81% berdasarkan total suara masuk sebesar 99,35%. Selain PSI, Litbang Kompas menyebut ada 9 parpol lainnya yang tidak lolos parlemen. Catatan saya memang ada problematika serius, problematika elektoral serius di PSI. Bahkan dalam situasi securang ini, PSI pun dinyatakan tidak lolos dalam hasil. Bayangkan kalau proses penyelenggaraan pemilu kita berlangsung jujur,
tentu angkanya jauh di bawah itu ya. Nah, di sini sebenarnya publik memang harus lebih waspada untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu kita taat azas dan taat prinsip penyelenggaraan pemilu. Jangan kemudian kecurangan ini semakin berlapis-lapis ya, tidak hanya di proses pemilu presiden, tetapi juga akan berlanjut ke pemilu legislatif. Sementara itu, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menduga ada indikasi kecurangan pada pemilu 2024 untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia sehingga memenuhi ambang batas parlemen atau threshold sebesar 4%. Jika PSI mampu sampai pada threshold 4%, maka parpol yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu akan memiliki wakil di DPR RI. Namun, berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara PSI berkisar antara 2,5% hingga 2,6%, sehingga masih jauh dari ambang batas parlemen. Kalau pakai data quick count hampir mustahil ya, kalau prinsip-prinsip penelitian yang ada hampir bisa dipastikan tidak mungkin. Tetapi kalau kecurangannya dilangsungkan di tahap manual penghitungan berjenjang, segala hal yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin, karena di sanalah permainannya. Bukankah KPU menyatakan bahwa si rekap hanya alat, sementara penghitungan bergantung kepada manual penghitungan berjenjang. Penghitungan manual berjenjang itu. Jadi bukan tidak mungkin ya akan terjadi ruang-ruang gelap yang bisa ditransaksikan kalau penghitungannya ditutup, apalagi ditambah keinginan KPU untuk menghentikan penghitungan manualnya. PSI gagal melaju ke Senayan karena terlambat mengidentifikasi dengan Jokowi. Meskipun sudah menyebar baliho dengan gambar Jokowi, namun cara-cara tersebut tidak diminati oleh masyarakat lantaran mesin kampanye PSI hanya ada di perkotaan, sehingga suaranya ketinggalan di daerah pedesaan. Selain itu, tidak adanya figur-figur yang bisa menarik masyarakat agar ikut ke PSI. Jadi bagi saya segala hal bisa saja terjadi. Di dalam hukum itu begini, Mas. Prinsipnya ayam berkokok harus waspada, tidak berkokok harus waspada juga. Jadi kalau kemudian mereka tiba-tiba menghentikan proses penghitungan, bukan tidak mungkin ada upaya intercept kepada proses penghitungan tersebut, dan di titik itu sudah curang. Bahkan kalau taat kepada prinsip penyelenggaraan, kan harus ada kepastian, harus ada keterbukaan, harus kemudian tertib. Dan 11 itu prinsip penyelenggaraan pemilu. Ini tidak profesional, tidak tertib, tidak terbuka, ya, tidak memiliki kepastian hukum. Sudah 4 prinsip penyelenggaraan yang dilanggar. Jadi kalau prinsipnya saja salah, kita bisa ketahui ada masalah di dalam proses penyelenggaraan. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, meraih suara terbanyak di Dapil Jakarta 3, mengalahkan caleg-caleg yang lain. Mantan Ketua PSI itu hingga minggu kemarin memperoleh suara 38.132 suara. Ia unggul dari sejumlah tokoh seperti Erwin Aksa. Hal yang sama juga dialami oleh Ade Armando dan juga Valdo Maldini. Berdasarkan versi hitung resmi KPU, Ade Armando sebagai caleg DPR Dapil DKI Jakarta 2 berhasil mengumpulkan 26.000 suara. Ia memimpin suara PSI untuk Pileg DKI Jakarta 2. Sementara di Dapil DKI Jakarta 1, Valdo Maldini mempunyai kepemimpinan suara di PSI dengan jumlah 16.000 suara. Namun suara tersebut tidak ada gunanya jika PSI tidak lolos ambang batas parlemen. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku akan membawa kecurangan pemilu ke dalam hak angket DPR. Ganjar menjelaskan, persoalannya bukan soal hasil pemilu, tetapi sejak awal terjadi penyalahgunaan aparat dan juga kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu. Hak angket di DPR bertujuan untuk menjaga demokrasi. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan hak pengawasan dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu.
Hari ini, banyak masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu. Maka dari itu, hak angket DPR akan digulirkan demi menginvestigasi berjalannya pemilu 2024. Jadi, dengan adanya hak angket di DPR bisa memverifikasi dan juga mengklarifikasi tentang adanya penyalahgunaan wewenang di lembaga-lembaga terkait. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling asal. Sementara itu, terkait dengan Sirekap, Ganjar mendesak agar KPU diaudit oleh lembaga eksternal. Ia bahkan membongkar nomor IP server KPU yang ternyata data cloud-nya ada di Singapura. Jika data tersebut terletak di Singapura, apakah aman? Ia lalu menganalogikan dengan menitipkan barang kepada tetangga. Apakah pasti terjamin keamanannya? Apalagi data tersebut tercampur dengan data perusahaan di seluruh dunia. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Itu paling brengsek. Kenapa saya katakan paling brengsek? Baru kali ini pemilu untuk milih presiden tuh bayar 300.000, Pak. Dan saya punya banyak orang yang bersedia testimoni soal itu. Bagaimana suara Ganjar di dapil saya yang survei 2 hari sebelumnya 48%, gembos jadi 4%, itu masyarakat satu kampung dapat 300.000. Terjadi perdebatan panas antara politisi PDIP, Deddy Sitorus, dengan politisi Gerindra, Andri Rosiade. Perdebatan panas tersebut terjadi saat Andri dan juga Deddy berdebat di Kompas TV. Awalnya, presenter Kompas TV bertanya kepada Deddy bagaimana tindak lanjut terhadap hak angket yang akan digulirkan di DPR oleh tim 01 dan 03. Dan kalau hak angket itu digulirkan, mohon jangan lupa bahwa ini bukan sengketa pemilu. Ya, bukan soal hasil pemilu. Ini soal bagaimana kekuasaan hari ini, instrumen-instrumen negara, bagaimana lembaga-lembaga terkait penyelenggaraan pemilu menjalankan tugas-tugasnya itu sesuai mandat konstitusi dan undang-undang yang ada. Jadi bukan persoalan hasil pemilu urusannya di tempat lain. Deddy menjelaskan bahwa ini bukan soal sengketa pemilu, tetapi kecurangan pemilu. Deddy melanjutkan, persoalannya bukan soal hasil pemilu, tetapi sejak awal terjadi penyalahgunaan aparat dan juga kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu. Hak angket di DPR bertujuan untuk menjaga demokrasi. Hari ini, banyak masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu. Maka dari itu, hak angket DPR akan digulirkan demi menginvestigasi berjalannya pemilu 2024. Jadi, tidak dilihat ini sebagai persoalan jumlah suara, siapa yang menang, tidak. Kita butuh negara ini, masyarakat kita ini masih percaya pada demokrasi, masih percaya pada proses-proses politik, perundang-undangan, manajemen kekuasaan yang beradab, gitu ya. Ini yang menjadi tantangan dalam rangka hak angket. Deddy lalu mengulangi pernyataannya, jika hak angket DPR ini bukan terkait hasil pemilu, tetapi menjawab keresahan masyarakat yang sudah tidak percaya dengan jalannya demokrasi di Indonesia. Jadi, dengan adanya hak angket di DPR bisa memverifikasi dan juga mengklarifikasi tentang adanya penyalahgunaan wewenang di lembaga-lembaga terkait. Karena misalnya begini, itu majalah Tempo sudah berulang-ulang dari awal memberitakan bagaimana cawe-cawe presiden gitu ya, cabang-cabang eksekutif, termasuk aparatur kekuasaan, aparat hukum terlibat dalam proses-proses pemenangan, bahkan intimidasi di berbagai tempat. Ini kan persoalan yang sangat mendasar gitu ya. Ia lalu mengutip pemberitaan majalah Tempo terkait dengan cawe-cawe dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah dari hulu hingga hilir. Bahkan aparat penegak hukum melakukan intimidasi kepada masyarakat yang mendukung calon yang berbeda dengan pilihan presiden. DPR perlu menjaga marwah pemilu ini, perlu menjaga bahwa siapapun yang terpilih di pemilu kemarin itu memang melalui sebuah proses yang kita katakan jurdil, luber gitu ya, dan demokratis. Jadi jangan dilihat ini sengketa pemilu, bukan.
Dengan dilakukannya investigasi terkait dengan pelaksanaan pemilu, masyarakat nantinya akan tahu apakah pemilu 2024 dijalankan dengan jujur dan adil atau tidak. Deddy Sitorus sempat menyebut bahwa pemilu kali ini adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah pemilu di Indonesia. Kalau dibilang ini pemilu paling bagus, ini pemilu paling brengsek dalam sejarah. Oh, hati-hati kita dalam siaran, Bang. Saya, ya nggak apa-apa, saya bilang ini pemilu paling brengsek. Kenapa saya katakan paling brengsek? Baru kali ini pemilu, untuk milih presiden tuh bayar 300.000, Pak. Dan saya punya banyak orang yang bersedia testimoni soal itu. Bagaimana suara Ganjar di dapil saya yang survei 2 hari sebelumnya 48%, gembos jadi 4%, itu masyarakat satu kampung dapat 300.000. Ia bahkan membeberkan fakta-fakta di lapangan bahwa masyarakat diberikan sogokan uang 300.000 agar memilih Prabowo Gibran. Hal itu banyak ia temukan di kampung halamannya. Gara-gara itulah, survei Ganjar Mahfud yang sebelumnya 48% langsung gembos menjadi 4%. Ia lalu mempertanyakan anomali survei dari Prabowo Gibran yang sebelumnya 38% dalam waktu dekat langsung berubah menjadi 48%. Hal itu menurutnya tidak bisa dijelaskan dalam logika akademik. Ya, itu fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya bilang, kita nggak mempersoalkan hasil. Ya, hasil nanti urusannya di tempat lain gitu. Bisa ke MK. Ini bagaimana integritas pemilu kita, integritas eksekutif kita, integritas lembaga-lembaga terkait kepemiluan kita ini bekerja. Jadi itu yang jadi persoalan, bukan hasil pemilu. Hasil pemilu sudahlah. Bagaimana mau menjelaskan secara teoritik, secara akademis, lompatan begitu banyak persennya, ya dari 38% sampai 40%, suara Prabowo Gibran misalnya melompat ke 50% lebih, itu tidak akan ada yang bisa jelasin, Mbak. Ya, silakan mau teori manapun. Dan kalau dibilang negara-negara yang memuji, saya bisa tunjukkan seabrek-abrek media yang menganggap demokrasi kita rusak.